Polisi menggerebek persembunyian 6 perampok modus kempes ban. KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto selama 20 hari. Buntut Hasto ditahan KPK, Megawati Soekarno Putri larang kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah mengikuti retret. Halo pemirsa, selamat pagi. Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, gara-gara pembangunan polisi tidur, seorang pria menganiaya warga di perumahan Pesona Kauripan 1 Bogor, Jawa Barat. Kepada polisi ia mengaku terpancing emosi saat cekcok dengan korban. Cekcok antar warga terjadi di perumahan Pesona Kahuripan 1 Bogor, Jawa Barat. Dalam insiden ini pelaku berinisial D, 33 tahun, gelap mata hingga menganiaya seorang warga dengan senjata tajam. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi saat dirinya bersama ketua RT meminta konfirmasi terkait pembangunan polisi tidur. Pelaku menyerang korban dengan senjata tajam hingga 2 kali yang mengakibatkan korban terluka di punggung dan kepala. Memang berawal mula dari korban yang berinisial D ini membuat tanggul jalan ya, atau yang biasa disebut polisi tidur di perumahan tersebut, yang mana pembuatannya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pejabat lingkungan di perumahan tersebut. Polisi telah menyita barang bukti berupa baju pelaku dan korban. Sementara pisau yang digunakan untuk menganiaya korban belum ditemukan karena dibuang pelaku. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 6 anggota kawanan perampok digerebek saat tertidur di persembunyiannya di Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya para pelaku sempat menggasak uang nasabah senilai 250 juta rupiah. Polisi menggerebek persembunyian 6 pelaku perampokan modus kempes ban di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Penyergapan dilakukan setelah pengejaran dan pengintaian selama sepekan. Saat disergap, seluruh pelaku tengah tertidur di kamar hingga tak berkutik. Sebelumnya, ke-6 pelaku perampokan nasabah bank dengan modus ban kempes di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Hasilnya, komplotan yang masih satu keluarga ini membawa kabur uang sebesar 250 juta rupiah milik koperasi. Aksi perampokan terjadi usai salah satu karyawan koperasi mengambil uang dari bank. Saat dalam perjalanan, ban kendaraannya kempes hingga korban terpaksa berhenti di SPBU. Saat korban keluar kendaraan, komplotan ini melakukan aksinya. Untuk mengelabui petugas dan korban, para pelaku mengenakan pakaian seragam ASN. Usai meringkus para pelaku, polisi juga menyita 6 seragam ASN, obeng, handphone, serta uang 1,3 juta rupiah sisa hasil kejahatan. Selain di Banyumas, komplotan ini juga beraksi di Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Polisi kini masih mengejar 8 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban penjambretan hingga meregang nyawa di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil diringkus di Bekasi, Jawa Barat. Sebuah rekaman CCTV viral di media sosial memperlihatkan peristiwa penjambretan seorang wanita di Jalan Raya Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam video terlihat korban dipepet oleh pelaku dan menarik harta benda korban saat motor melaju hingga membuat korban terjatuh. Korban meninggal di lokasi setelah mengalami benturan keras akibat terjatuh. Polisi yang menerima laporan bergerak cepat dengan memburu pelaku.
Pelaku berinisial FM yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya baru saja mengamankan pelaku jambret yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Tangerang Selatan. Pelaku kami amankan di wilayah Bekasi di salah satu apartemen. Kurang lebih itu dulu, selanjutnya kami dari tim akan melakukan pendalaman. Selain pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan juga asistennya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Nikita Mirzani berhalangan hadir dalam agenda pemeriksaan perdana sebagai tersangka dan akan kembali dipanggil pada pekan depan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani atau Nikmir dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Polisi menyebut penetapan tersangka artis Nikita Mirzani dan asistennya berdasarkan alat bukti yang cukup yang dikantongi penyidik. Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Pekan depan, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Nikita Mirzani dan IM untuk diperiksa sebagai tersangka setelah mangkir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini. Melalui kuasa hukumnya, Nikmir meminta penundaan pemeriksaan lantaran ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dan asistennya dijerat pasal berlapis tentang dugaan tindak pidana pemerasan, Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Setelah dirinya dan asistennya ditetapkan tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani beri tanggapan di akun Instagram pribadinya. Nikita terlihat tenang dan penuh senyum. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru kan harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Pemirsa, sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani sudah sering terjerat kasus hukum. Ia bahkan beberapa kali mendekam di penjara. Pada Oktober 2012, Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Olivia Beverly. Ia mendekam di penjara selama 5 bulan. Di tahun 2018, Nikita kembali mendekam di penjara dengan vonis hukuman 6 bulan atas kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh Dipo Latif, mantan suaminya. Nikita juga pernah dilaporkan oleh pengacara kondang Elsa Syarif atas kasus pencemaran nama baik.
Kasus bermula saat keduanya bertemu di acara televisi. Elsa yang saat itu merupakan pengacara dari mantan suami Nikita dimaki oleh Nikita. Pada tahun 2022, Nikita kembali mendekam di penjara akibat kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Buntut kasus perseteruannya dengan Dito Mahendra. Tahun 2025 ini, nama Nikita kembali mencuat akibat dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution atas dugaan penganiayaan. Dan baru-baru ini, Nikita ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Musisi Faris RM terancam hukuman 5 hingga 20 tahun penjara akibat penyalahgunaan narkoba. Pasalnya setelah 3 kali masuk jeruji, ia lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Inilah video penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Faris ditangkap penyidik narkoba dari Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Usai menjalani pemeriksaan intensif, pelantun lagu Sakura ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba, yaitu tahun 2007, 2011, dan 2015. Untuk barang bukti yang kita sita sementara, yaitu jumlah sabu 0,89 gram dan barang bukti ganja dengan jumlah 7,4 gram. Untuk modus operandinya, tersangka ADK dalam kasus ini adalah sebagai suruhan dari tersangka FRM untuk membeli narkotika jenis sabu dan ganja yang menjadi barang bukti dalam kasus ini. Dan pelaku ADK tersebut dalam setiap pembelian barang bukti tersebut disuruh oleh tersangka FRM mendapat upah sebesar 100 sampai 200 ribu rupiah. Sementara itu, Faris RM meminta maaf pada anak dan istrinya atas peristiwa yang menimpanya. Ia juga memohon doa agar kasus ini berjalan lancar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf pada keluarga, pada istri dan anak-anak saya, dan juga pada rekan-rekan terkait pekerjaan profesi saya atas kejadian ini yang mana tidak diharapkan. Oleh karenanya saya ingin mohon doa teman-teman semua, doa keluarga, dan doa agar proses hukum atas pelanggaran yang saya lakukan dapat berjalan. Faris RM dalam kasus ini telah terlibat penyalahgunaan narkoba sebanyak 4 kali. Ia dikenakan pasal 111 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5-20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan 2 pengacara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Nasution atas kasus pencemaran nama baik. Agenda sidang kali ini yakni mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan pengacara Hotman Paris dan Rasman digelar tertutup. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi penggugat, yakni Hotman Paris Hutapea yang menjadi korban atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution. Untuk mengantisipasi kericuhan seperti di sidang sebelumnya, sejumlah petugas kepolisian turut mengawal jalannya sidang. Namun dalam sidang lanjutan hari ini harus ditunda lantaran Hotman Paris yang menjadi saksi korban dalam sidang tengah sakit dan langsung dibawa keluar persidangan untuk mendapatkan perawatan. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 27 Februari mendatang. Lancar Bang tadi di persidangan Bang. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Hasilnya Bang.
Pemirsa, News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita kembali di iNews Pagi, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan. Pemirsa, penahanan dilakukan usai KPK memeriksa Hasto selama kurang lebih 7 jam. KPK menjelaskan peran Hasto dalam kasus Harun Masiku, salah satunya yakni mengarahkan para saksi untuk memberikan kesaksian palsu ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Hasto setelah ini ditahan hingga tanggal 11 Maret mendatang di rutan KPK. Selain itu, Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Ditahan KPK, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku akan bertanggung jawab. Tetapi Hasto juga meminta KPK adil dengan memeriksa keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang. Ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Pemirsa, usai ditahan, pengacara Hasto Kristianto Magdir Ismail menyebut akan melawan melalui proses hukum terkait penahanan Hasto Kristianto. Sementara itu, politisi PDIP Adiana Pitupulu menyebut penahanan Hasto bukan akhir tapi awal dari perjuangan. Tidak sampai di sini. Kebenaran akan menemukan jalannya. Perlawanan kita, perjuangan kita tidak selesai sampai hari ini. Masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mengawal Hasto sejak diperiksa hingga ditetapkan sebagai tersangka. Masa pendukung Hasto ini membakar ban dan menyerukan sejumlah tuntutan. Dalam aksi ini, politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu dan pengacara Hasto Magdir Ismail berorasi di mobil komando. Dalam orasinya, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan melawan melalui proses hukum terkait penetapan tersangka Hasto. Ini bukan akhir. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Ya, ini yang harus kita hindari. Ya, lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan terkait langkah yang akan dilanjutkan setelah Hasto ditahan. Menurut Adian, penahanan Hasto bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Sementara itu, usai diumumkan tersangka, KPK telah menahan Hasto Kristianto. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum ditahan, Sekjen PDIP ajukan pra-peradilan namun ditolak oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, maka persidangan selesai dan ditutup. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto 13 Februari lalu. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto sah. KPK pun kembali memanggil Hasto untuk diperiksa pada Senin 17 Februari lalu. Namun, Sekjen PDIP ini tidak hadir karena mengaku telah mengajukan pra-peradilan kedua di hari tersebut. PDIP pun meminta KPK menghormati proses hukum yang berlaku. Penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya Hasto, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Namun Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Pada Kamis 20 Februari 2025, Hasto penuhi panggilan KPK dan diperiksa hingga akhirnya ditahan. Terkait penahanan ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan datangi KPK jika Sekjen PDIP ditahan. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Siapa yang gara-gara mereka mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penahanan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat sepi. Pemirsa, rumah berlantai 2 milik Hasto Kristianto nampak sepi. Rumah dalam kondisi tertutup rapat. Bahkan kendaraan yang biasa parkir dalam garasi rumah tidak terlihat. Meski demikian, masih terlihat sejumlah Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan yang melakukan penjagaan di rumah Hasto Kristianto. Diketahui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh penyidik KPK pada Kamis sore 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai menjalani pemeriksaan kedua kalinya di gedung KPK. Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK resmi menjabat.
Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan menunda mengikuti retret yang digelar tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini usai penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Pemirsa, instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Februari 2025 yang berisi bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Apabila ada kader dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya. Pelantikan serentak ini pertama kali dilakukan dalam sejarah. Pelantikan para kepala daerah digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan kepres terkait pelantikan para gubernur dan wakil gubernur, serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Ada 6 perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis. Seusai pembacaan sumpah jabatan, ke-6 perwakilan kepala daerah itu kemudian menandatangani berita acara. Dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan. Selesai dilantik, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah melantik ratusan kepala daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satunya ialah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, Haji M. Norifani dan Habib Muhammad Taufani Alkaf yang memiliki 7 program prioritas bertajuk Tabalong Smart. Haji M. Norifani, yang akrab disapa Haji Fani, dan Habib Muhammad Taufani Alkaf resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode 2025-2030.
Pelantikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia. Hal ini disambut antusias oleh para kepala daerah termasuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati Haji Fani dan Habib Taufan. Bupati dan Wakil Bupati Tabalong ini pun siap menjalankan program bertajuk Tabalong Smart yang merupakan akronim dari sejahtera, maju, religius, dan terdepan. 7 program seperti sesuai visi misi kami, Tabalong Smart, itu yang akan kami laksanakan, yaitu 7 program prioritas. Di antaranya pertama kami akan menyiapkan program home care. Jadi di mana nanti masyarakat akan mendapat layanan kesehatan langsung ke rumah masing-masing seperti layanan privat lah. Haji Fani dan Habib Taufan optimis di masa kepemimpinan mereka mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabalong, khususnya di sektor pertanian, mengingat 60% penduduk Kabupaten Tabalong merupakan petani. Keduanya yakin kualitas sumber daya manusia di Tabalong akan semakin meningkat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mantan gubernur DKI Jakarta menghadiri acara serah terima jabatan Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Sertijab digelar setelah Pramono dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, sejumlah mantan gubernur DKI Jakarta hadir pada serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota Jakarta pada Kamis siang. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok hadir dengan setelan jas dan dasi merah. Tak lama berserang, pemirsa, mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hadir di Balai Kota Jakarta. Ahok dan Anies nampak kompak hadir dalam acara sertijab tersebut. Selain Anies dan Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Sutioso juga nampak hadir. Saya juga bersyukur ya, dan banyak lagi para habib, para kiai, ada Mas Bimo, ada tokoh-tokoh yang mengikuti apa yang saya sampaikan ketika kampanye. Para Forkobida. Dan pemirsa, berikut wawancara eksklusif jurnalis iNews Togi Sinaga bersama dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di Balai Kota Jakarta Kamis siang. Acara dulu ya. Izin Pak Gubernur, izin sedikit lagi Pak Gubernur, gimana rasanya sebagai Gubernur baru Jakarta? Gimana rasanya? Iya, saya tentunya akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki Jakarta karena memang dukungan arus bawah, terutama masyarakat di bawah terhadap hal-hal yang real, kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, itu yang diharapkan oleh mereka dan itu yang akan saya kerjakan. Saya akan melakukan pembenahan untuk itu. Oke, terkait dengan 100 hari kerja gimana rencananya Pak? Ya, ada 40 program yang akan menjadi program prioritas yang akan kita selesaikan. Di antaranya apa aja Pak Gubernur? Ya, kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, kemudian ijazah yang kita putihkan dan banyak hal. Ya. Siap Bapak. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Baik, bisa demikian itu dia wawancara saya dengan Gubernur Jakarta, Bang Nung, dan kembali ke studio. Jelang kegiatan potret yang maksud kami yang diikuti ratusan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, sejumlah titik di lokasi sudah siap digunakan. Salah satunya adalah Wisma Sumbing. Di Wisma Sumbing inilah ratusan kepala daerah akan berkumpul setibanya di Magelang. Sebanyak 5 tenda besar disiapkan oleh penyelenggara dan pihak Akmil di bagian belakang Wisma yang berada di Jalan Gatot Subroto, Komplek Akademi Militer Kota Magelang, Jawa Tengah. Nantinya di Wisma Sumbing ini, ratusan kepala daerah secara bergiliran masuk ke lokasi retret yang berada di dalam Komplek Akademi Militer. Untuk kepala daerah yang hadir, titik kumpulnya adalah di Wisma Sumbing. Kemudian nanti beliaunya akan diarahkan untuk pengecekan kesehatan dulu setelah di sana. Selanjutnya nanti akan diarahkan untuk ada acara tradisi di Gerbang Akmil, kemudian nanti pembentukan peleton dan akhirnya sirap sore ini. Dijadwalkan pada 21 Februari sekitar pukul 15.30, para kepala daerah se-Indonesia mulai memasuki Akademi Militer dan akan disambut Gubernur Akmil juga Mendagri.
Kegiatan retret akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai kegiatan, mulai pembekalan materi dari Menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Aksi bertajuk Indonesia Gelap ini kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia BEM-SI menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Kamis siang. Aksi kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Bapak Presiden bisa membenahi ibu kota negara ini. Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia berorasi dan melakukan aksi bakar bahan bekas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi bertajuk Indonesia Gelap ini kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Masa berorasi menuntut pemerintah mengkaji ulang instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Aksi disebut akan terus berlangsung hingga adanya perwakilan dari Istana Negara yang bersedia menemui mereka. Yang namanya alat berat yang menghancurkan alam, dan kami berharap Bapak Presiden bisa membenahi. Dan di tengah berlangsungnya demo mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui massa. Di tengah orasi, Mensesnek Prasetyo Hadi hadir menemui massa yang merupakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BEM-SI di Patung Kuda, Silang Monas. Didampingi kedua Wamensesnek, Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro, Mensesnek menyebutkan bahwa kehadirannya untuk menjumpai massa atas restu Presiden Prabowo Subianto. Sambil memegang surat tuntutan dari massa, di atas mobil komando, Prasetyo menjelaskan pemerintah telah menerima sejumlah poin tuntutan massa. Prasetyo juga mengajak perwakilan mahasiswa untuk dapat datang ke istana untuk berdiskusi memperbaiki apa yang menjadi tuntutan mereka. Di saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik, kita akan terus berusaha kritis terhadap. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi dan BEM di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa tolak kebijakan efisiensi. Massa meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan efisiensi anggaran berimbas dirugikan masyarakat. Di Indramayu, Jawa Barat, kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indramayu dan BEM Kabupaten Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu. Para demonstran yang berusaha masuk ke dalam gedung DPRD dihalangi oleh petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa dengan polisi pun tak terhindarkan dengan membuat suasana memanas. Kericuan mereda setelah Ketua Dewan dan Wakil Anggota Dewan menemui ratusan mahasiswa. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang merugikan masyarakat seperti efisiensi anggaran pendidikan. Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas juga turut berunjuk rasa dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Selain membawa poster-poster, mahasiswa juga membentangkan spanduk serta berorasi sepanjang jalan. Dalam aksi ini, mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Efisiensi dengan pemangkasan anggaran untuk MBG juga berdampak di berbagai bidang termasuk kemajuan pendidikan. Mahasiswa menuntut pengembalian APBN untuk pendidikan sebesar 20%.
Bagi mahasiswa, Indonesia gelap sebagai simbol matinya nurani penguasa yang menghiraukan tuntutan rakyat. Kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG yang masih belum merata sampai hari ini, begitu. Itu kira-kira. Makna dari masa ini dari mana aja, Mas? Kalau masa yang dari kami dari UIN, kemudian tergabung juga dari FBD, kemudian dari banyak aliansi. Sementara itu dalam aksinya, mahasiswa juga sempat berorasi di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum akhirnya long march ke titik 0 km. Dari Yogyakarta, dari Indramayu, tim liputan Ayus melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. MNC Peduli memberikan dukungan penuh kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang menggelar beragam kegiatan untuk memperingati Hari Kanker Anak Internasional di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak penderita kanker sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap penyakit kanker. Setiap tanggal 15 Februari, dunia memperingati Hari Kanker Anak Internasional. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, setiap tahun ada 400.000 anak menderita kanker atau sama dengan satu anak setiap 80 detik. Namun teknologi kedokteran yang terus berkembang membuat tingkat kesembuhan anak penderita kanker saat ini mencapai 80% di negara dengan penghasilan tinggi. Sementara itu di negara dengan penghasilan rendah baru mencapai 20% kesembuhan. Memperingati Hari Kanker Anak Internasional, MNC Peduli memberikan dukungan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dalam menggelar berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kanker pada anak-anak serta mendorong upaya pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan yang lebih baik. Kanker pada anak dapat diupayakan sembuh, namun tidak bisa dideteksi seperti penyakit kanker dewasa. Jadi harus dikenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Kelebihannya adalah dapat diobatin. Ini acara sangat memotivasi dan bikin anak-anak jadi semangat ya. Karena kan keseharian mereka kan di rumah sakit, capek, terus juga habis kemo, itu lemes. Kegiatan utama peringatan ini yakni dengan menggelar program Aksi Berani Gundul 2025. Ratusan relawan menggunduli dan mendonasikan rambut mereka sebagai bentuk dukungan kepada anak-anak penderita kanker di seluruh dunia. Kita berharap para pejuang kanker dan terutama yang sudah menjadi survivor ya tetap semangat untuk menggapai masa depan yang lebih cerah lagi. Untuk pejuang kanker supaya lebih semangat dan lebih berdisiplin dalam pengobatan, karena satu-satunya hal yang bisa membuat kita survive itu adalah kedisiplinan dari diri dan orang tua. Peringatan Hari Kanker Anak Internasional ini juga diisi dengan berbagai kegiatan menghibur yang melibatkan para anak-anak pejuang kanker seperti menari dan menyanyi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah dan di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli menyalurkan ratusan buku bacaan kepada SD Negeri Pangarakan 01 Desa Ciburuy, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Ya, di lokasi ini anak-anak juga diajak untuk memperdalam pengetahuan di bidang literasi, mewarnai dan bereksperimen dengan teknologi dasar seperti merakit rangkaian listrik arus lemah yang menghasilkan suara dan cahaya. Menumbuhkan ketertarikan generasi penerus bangsa pada dunia literasi serta pemanfaatan perpustakaan, MNC Peduli dan MNC Land mengajak anak-anak SD Pangarakan 1 Bogor bermain sambil belajar. Pada kegiatan ini, anak-anak diberikan pengertian pentingnya pemanfaatan perpustakaan, storytelling, mewarnai, serta pengenalan teknologi dasar seperti merangkai alat peraga yang menghasilkan suara dan cahaya. Guna menunjang minat baca dan penguatan fasilitas perpustakaan, MNC Peduli dan MNC Land juga menyalurkan bantuan buku bacaan untuk SDN Pangarakan 1 Ciburuy, Cigombong, Bogor, Jawa Barat yang berdekatan dengan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Kegiatan ini saya nilai sangat bagus, itu karena bisa meningkatkan kreativitas anak, apalagi ketika anak diberitahukan ada acara kegiatan seperti ini, mereka sangat antusias, senang sekali. Pengennya mungkin dari merambah pertanian juga, kemudian artinya ada kayak seperti pelatihan untuk menanamkan bahwa walaupun dari dini SD gitu, tapi untuk pertanian pun beliau harus tahu.
Kegiatan ini disambut antusias oleh anak-anak karena dapat mengasah kemampuan dalam berimajinasi yang mereka tuangkan dalam bentuk kreativitas dalam belajar. Senang banget, pokoknya makasih banyak, udah bisa senang sekali. Selain menumbuhkan daya kreativitas serta mengembangkan minat baca anak, kegiatan yang dilakukan MNC Peduli dan MNC Land ini juga mendorong anak untuk menggapai impiannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah mobil terlempar dari jembatan layang ke jalan tol di Sacramento, California, Amerika Serikat. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.